Oke, baik anak-anak ibu. Sekarang kita sudah bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah break terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut lagi melanjutkan materi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya mengenai pemanasan global atau global warming. Kita sudah membahas mengenai efek rumah kaca, gas rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global itu apa saja. Sekarang kita akan membahas dampaknya. Apa sih dampak pemanasan global bagi manusia dan ekosistem? Pertama, bisa menyebabkan perubahan cuaca dan iklim. Bisa menyebabkan kenaikan permukaan laut, menurunkan hasil pertanian, pengaruhnya terhadap hewan dan tumbuhan, serta pengaruh terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, perubahan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu berbeda ya anak-anak. Kalau cuaca itu adalah kondisi atmosfer rata-rata di suatu tempat tertentu dengan waktu yang relatif singkat. Cuaca di Bu Risma sekarang lagi cerah. Di rumah Nadif gimana cuacanya sekarang? Saya sol-sol matang, Bu. Siapa itu? Raditya Wardana Sasohat. Kalau di rumahnya Jovan sekarang lagi gimana cuacanya? Mendung dikit, Bu. Nah, redup dikit Bu gitu atau teduh lah bisa kita katakan. Nah, di Bu Risma tuh lagi cerah, di Jovan teduh. Nah, itu disebut cuaca karena dia itu hanya di suatu tempat tertentu saja dan waktunya biasanya singkat. Kadang sudah 1 jam berlalu ya di Bu Risma sekarang yang sudah teduh. Ternyata di daerah rumahnya Jovan yang sedang misalkan terik gitu panas mataharinya. Sedangkan kalau iklim itu keadaan rata-rata cuaca dari suatu wilayah yang luas. Jadi bukan hanya di skup lingkup yang kecil dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Itu iklim. Jadi kalau Indonesia iklimnya apa? Tropis. Tropis apa subtropis? Tropis. Tropis. Berarti Tropis. memiliki berapa musim? 4. Dua. Wah, Musim kemarau dan musim penghujan gitu ya. Jadi kalau cuaca itu hanya di dalam waktu yang singkat dan di daerah tertentu yang relatif kecil dan waktunya relatif singkat, tapi kalau iklim itu di wilayah yang luas serta jangka waktunya yang cukup lama. Itu perbedaannya. Dan pemanasan global itu bisa menyebabkan perubahan cuaca dan iklim yang hampir tidak merata atau justru tidak tentu. Harusnya sekarang tuh udah musim hujan, tapi kok masih panas ya gitu, atau kok musim hujan sekarang siangnya suka panas banget, tapi ternyata kalau udah malam dia hujan gitu. Nah, di sini dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim antara lain gunung-gunung es akan mencair dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut. Di daerah subtropis, bagian pegunungan yang ditutupi salju akan semakin sedikit, serta salju akan lebih cepat mencair. Melelehnya es di puncak Jayawijaya, Papua, merupakan fenomena yang menegaskan bahwa telah terjadi peningkatan suhu di Indonesia. Curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Air tanah akan lebih cepat menguap, sehingga beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda sehingga terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Dan salah satu dampaknya lagi yaitu pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Terjadi hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Seperti kondisi saat ini, seharusnya bulan April sampai bulan September itu adalah periodenya kemarau. Sekarang sudah bulan Juni, tapi suka hujan juga. Nah, itu sudah menandakan bahwa iklim kita sudah terganggu juga, di mana ketika kalanya harus sudah musim kemarau, tapi ternyata di tengah-tengah musim kemarau hujan, gitu ya. Jadi perhitungannya sudah tidak uh, terprediksi lagi. Dan yang kedua nih, dampaknya yaitu kenaikan permukaan air laut. Karena pemanasan global ini bisa menyebabkan es di kutub mencair. Ketika mencair, permukaan air laut pasti akan naik. Kota-kota pantai dan beberapa pulau kecil bisa jadi tenggelam. Ketika atmosfer menghangat, permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volume air laut akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air lautnya.
peningkatan tinggi muka air laut 30% itu berasal dari pencairan es dan sisanya berasal dari pemuaian air akibat peningkatan suhu. Jadi kalau suhu semakin meningkat, banyak es yang mencair gitu ya, dan justru volume air juga bisa bertambah gitu, sehingga menyebabkan air meluap gitu, permukaan air laut menjadi meningkat. Dan dampak yang ketiga, pemanasan global dapat menyebabkan penurunan hasil panen atau penurunan hasil pertanian. Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global terhadap ketahanan pangan antara lain sebagai berikut. Kekeringan di wilayah pertanian mengakibatkan tanaman pertanian rusak. Terus, banjir di wilayah pertanian itu akan merendam tanaman pertanian yang mengakibatkan gagal panen. Jadi, serba salah. Kalau kekeringan terus, bisa rusak. Kalau airnya hujan terus, dia banjir, kerendam pertaniannya, bisa gagal panen juga. Terus kerawanan pangan akan meningkat di wilayah dan rawan bencana kering dan banjir. Karena kan Indonesia itu bahan utamanya adalah padi ya, untuk makanan pokoknya. Bisa jadi kerawanan pangan gitu. Pangan itu kira-kira terpenuhi nggak ya gara-gara pertaniannya terganggu. Serta tanaman pangan dan hutan itu dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat perubahan iklim. Lalu yang keempat, pengaruhnya terhadap hewan dan tumbuhan. Ketika terjadi pemanasan global, selain manusia, hewan dan tumbuhan juga menjadi makhluk yang akan terkena dampak pemanasan global. Hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Kepunahan spesies organisme akan mengurangi keanekaragaman hayati. Jika banyak organisme yang punah, ekosistem menjadi tidak stabil. Kita udah belajar ya kestabilan ekosistem. Kalau ada yang punah, maka siapa yang akan meningkat, justru siapa yang akan ikutan punah juga. Jadi kalau pemanasan global terus-menerus, banyak spesies yang mati, maka ekosistem bisa jadi menjadi tidak stabil. Dan yang kelima, dampak dari pemanasan global itu pengaruh terhadap kesehatan manusia. Beberapa di antaranya adalah meluasnya penyebaran penyakit. Sebagai contoh, penyakit demam berdarah, dengue atau DBD, dan malaria. Meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas, misalnya stres, stroke, dehidrasi, jantung, dan ginjal. Meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang lebih hangat memperbanyak polutan seperti spora jamur dan serbuk sari tumbuhan. Meningkatnya penyakit infeksi yang semula menginfeksi hewan kemudian dapat menginfeksi manusia. Contohnya adalah flu burung dan flu babi. Nah, itu tadi adalah dampak-dampak dari pemanasan global, mulai dari perubahan cuaca dan iklim, kenaikan permukaan air laut, menurunnya hasil panen, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan, serta pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kalau kita tahu dampaknya itu cukup ekstrim, berarti kita sebagai makhluk hidup, setidaknya kita tahu bagaimana cara pengendalian dulu deh. Kalau bisa dikendalikan dulu, jangan sampai terjadi, nanti kita harus menanggulangi gitu ya. Nah, ini upaya pengendalian pemanasan global diantaranya bisa melalui cara berikut ini, yaitu mengubah perilaku pribadi, berarti mengubah perilaku diri kita sendiri, langkah antisipasi secara kolektif bersama-sama, dan mengurangi gas karbon dioksida. Kita bahas satu persatu ya, cara pengendaliannya. Mengubah perilaku pribadi itu seperti kita hemat listrik, ya supaya memang tidak panas, dan tadi penggunaan AC, penggunaan kulkas yang bisa menyebabkan CFC juga berkurang. Kita menanam pohon supaya gas karbon dioksida dari pernafasan manusia dan hewan bisa diserap oleh tumbuhan untuk bahan fotosintesis. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara menaiki kendaraan berumum, atau mungkin lagi corona Bu, nggak naik kendaraan umum, setidaknya mungkin kalian ke sekolah, ada adik kakaknya kelas 9, adiknya kelas 7, barenganlah satu mobil, jangan semobil misalkan, supaya kendaraan bermotornya berkurang gitu kan. Itu bisa salah satu cara kita mengubah perilaku pribadi atau diri sendiri kita.
Atau bisa juga nih, langkah antisipasi secara kolektif. Bersama-sama, kita menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kita melestarikan hewan bersama-sama, melakukan sistem tebang pilih. Jadi, ketika mau ditebang itu dipilih-pilih, yang udah tua yang ditebang, yang masih muda yang dibiarkan untuk tetap hidup. Menghapus penggunaan CFC. Jadi, gimana caranya nih? Cari cara supaya CFC ini bisa dikurangi. Lalu memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Jadi kalau punya kendaraan harus dirawat supaya gas yang dikeluarkan itu tidak kotor dan terlalu banyak racun dengan cara sering diservis, gitu, dicek tuh uji emisinya masih layak atau tidak. Dan cara pengendalian yang terakhir yaitu bisa jadi mengurangi gas karbon dioksida dengan cara apa? Menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah yang banyak yang tadi Bu Risma bilang ya. Karena karbon dioksida itu bisa sebagai bahan untuk fotosintesis. Kalau kita nanam tumbuhan berarti ada tumbuhan nih yang butuh karbon dioksida sehingga karbon dioksidanya bisa diserap oleh tumbuhan serta mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif, misalnya air, angin, panas bumi, dan sinar matahari. Nah, ini hanya sepintas atau beberapa upaya. Mungkin masih banyak lagi upaya yang lainnya ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau mengendalikan justru menghindari mengurangi terjadinya pemanasan global atau global warming. Ya, itu penjelasan dari Ibu mengenai pemanasan global. Tadi sebelum istirahat juga kita sudah bahas mengenai efek rumah kaca, gas rumah kaca, penyebab dari pemanasan global itu apa saja, lalu apa sih dampaknya, dan bagaimana cara pengendalian dari pemanasan global itu. Semoga dapat dipahami dengan baik, dimengerti dengan baik. Nanti videonya bisa kalian lihat lagi untuk belajar ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi mengenai pemanasan global atau global warming. See you.